سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Masya Allah. Ustaz gimana kamu Muslim? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Lagi apa nih Ustaz? Ini kita lagi membahas masalah dakwah Ustaz. Masya Allah. Udah ini sambil ngopi-ngopi kita boleh gabung ya ya? Alhamdulillah. Ini kayaknya agak kolu nih Ustaz. Kopi dulu. Kopi dulu. Masya Allah. Alhamdulillah. Datang-datang udah saya kasih kopi saya. Alhamdulillah. Bismillah. Gimana Kak Muslim? Sehat? Alhamdulillah Ustaz Joko Sukirno. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ustaz Joko dan Ustaz Abdul Jalil ya. Alhamdulillah. Nih senang sekali kaum Muslim bisa bergabung di sini untuk ngobrol-ngobrol kita tentang dakwah dan pendidikan. Iya betul Ustaz. Di Rumah Tahfidz Yayasan Ummul Qura. Luar biasa, Masya Allah. Ustaz Joko dan Ustaz Abdul Jalil, ini mungkin kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu buat teman-teman kaum muslimin yang ada di seluruh Indonesia. Barangkali bermanfaat buat saudara-saudara kita, sahabat muslim yang khususnya berada di sekitar Grobogan, Jawa Tengah ini. Subhanallah. Sehat semua Ustaz ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Keluarga sehat semuanya. Alhamdulillah. Ustaz ini ngomong-ngomong ajib banget nih Ustaz. Mejanya sama kursi begini nih. Ya karena ini ciri khas Kabupaten Grobogan diberikan anugerah oleh Allah SWT berupa hutan jati. Blora, Pati, Blora Purwodadi itu hutan kayunya terbaik se-Indonesia. Oh subhanallah. Jadi berat ya Ustaz ya? Nuansa jati semua. Iya. Ini kalau ngangkat berapa orang kan? 5 orang. Masya Allah. Plus jogonya ya. Allah. Ikon identitas semua. Iya, cakep banget dah, Masya Allah. Ini Rumah Tahfidz Ummul Qura. Yayasannya namanya apa Ustaz? Ustaz, yayasan kami Yayasan Ummul Qura Al-Islami. Alhamdulillah sudah berbadan hukum lengkap, sudah mendapatkan izin dari pemerintah dengan segala aturannya kita sudah memiliki Ustaz. Alhamdulillah, namanya ingat di Mekah. Ummul Qura. Betul, karena kita inspirasinya dari Mekah Al-Mukarramah begitu. Jadi Ustaz Joko sering bolak-balik Mekah ya. Allahu Akbar, luar biasa. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Jalil juga bisa mengikuti jejak langkahnya. Iya. Iya Ustaz, ini awal mulanya berdiri yayasan ini apa Ustaz? Latar belakang kami Ustaz, kami terpanggil setelah kami melalang buana untuk mencari ilmu. Kita ingin berbagi, kita ingin melakukan yang terbaik untuk umat Islam khususnya di kampung kami Ustaz. Gitu. Karena kami memang asli dari sini dan ingin sedikit memberikan kontribusi untuk umat Islam, mengenalkan Islam yang benar, yang sesuai dengan yang dipahami oleh salaful ummah begitu Ustaz. Luar biasa. Jadi memang Ustaz Joko dan Ustaz Abdul Jalil asli putra daerah. Iya begitu Ustaz. Ustaz Abdul Jalil juga lahir di sini. Iya. Kamu sebelah. Oh. Ini kalau komunikasi dengan masyarakat bahasa daerah berarti ya? Iya Ustaz, kita pakai bahasa Jawa halus. Masya Allah. Jadi memang ingin menebarkan dakwah di sini. Betul Ustaz. Awal mulanya ada kegiatan apa nih? Saya dengar banyak ada rumah tahfidz ya. Rumah tahfidz itu ya. Sebenarnya yayasan ini visi misinya apa nih? Berdiri Yayasan Ummul Qura ini Ustaz. Jadi yang pertama kami sampaikan tentang visi misi kami adalah ingin menjadikan lembaga Ummul Qura ini menjadi lembaga yang menjadi salah satu lembaga dakwah sunnah yang ada di Grobogan khususnya bermanhaj salaful ummah. Masya Allah. Begitu, Ustaz. Tapi tampilan Pak Yai nih luar biasa nih, Pak Ustadz merakyat Indonesia NKRI. Masya Allah. Yang penting kita walaupun mengajarkan Al-Quran dan Sunnah tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu kita tidak harus ID kita. Iya. Dan ini Ustadz Abdul Jalil salah satu aktivis dakwah juga di sini Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz, kalau boleh tahu apa saja nih yang aktivitas dakwah yang sudah dilakukan oleh Ummul Qura di desa ini Grobogan, kabupatennya Ustadz ya? Iya, Ustadz, desanya betul. apa jenengnya? Desa Banjarsari, Banjarsari. Dusun Banjarlor, Ustadz. Oh, iya. Kecamatan Keratenan, kami 1 kilo dari kota kecamatan. Kecamatan Keratenan. Radenan. Nah, kota Kuwu. Nah, di sini ikon kita
Grobogan itu punya objek wisata terkenal yang namanya Bleduk Kuwu. Nah, ini 1 kilometer dari Bleduk Kuwu. Ajib, Masya Allah. Nanti silakan mampir. Insya Allah, ajib. Apa aja yang sudah dilakukan aktivitas dakwah oleh Ummul Qura di desa ini, Ustaz? Ada beberapa, Ustaz. Di antaranya secara umum terbagi menjadi 2. Aktivitas sosial sama pendidikan. Pendidikan. Untuk sosialnya di antaranya kafalah yatim. Jadi kita Maksudnya gimana kafalah itu? Kita santuni kita yatim? santuni anak-anak yatim, kita didik kita mereka, carikan donasi kita rawat untuk- mereka agar mereka tidak terlantar, Ustaz. Ajib, Masya Allah. 1001 malam ya bisa memperhatikan anak-anak yatim. Oh gitu. Kemudian apa, Ustaz? Kemudian Ini kayak seperti ini musim kemarau. Musim Kita kemarau. biasanya ada namanya donasi air bersih. tebar air Karena bersih. Deket tadi objek wisata Bleduk Kuwu, akhirnya wilayah sekitar sini ketika kemarau kering tidak ada air bersih. Kering, airnya asin. Airnya asin. Gitu. Jadi Ummul Qura memfasilitasi air bersih. Memfasilitasi air, kita datangkan, kita ambil dari mata air pakai tangki, kemudian kita drop di daerah-daerah yang kekeringan. Masya Allah. Dan itu sudah rutin sejak awal kita berdiri sampai hari ini. Alhamdulillah. Karena secara umum Grobogan Timur itu kalau sudah bulan Juli sampai September itu dipastikan kekurangan air. Ya Allah. Antum bawanya pakai apa? Pakai tangki. Tangki truk itu. Iya, kemudian ada toren dimasukkan ke engkel, diisi. Setiap Itu tahun, salah satu kegiatan sosialnya. kurang lebih setiap tahun kita ketika Setiap ada kegiatan itu setiap tahun minimalnya kurang lebih 400 tangki. 400 tangki itu per satu musim. Masya Allah. Ini kebetulan untuk tahun ini nggak terlalu kemaraunya nggak terlalu panjang kayaknya. Jadi Ummul Qura melihat celah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya betul. Dari sisi sosial, kemudian memberikan bantuan supportnya buat masyarakat sekitar. Luar biasa. Masya Allah. Tadi dari sisi sosial, kemudian dari sisi dakwah ya. Apa itu sisi dakwahnya? Di dakwahnya di antaranya kita ada PAUD KB. Untuk pendidikan. Pendidikan. Lalu di antara ada kajian-kajian untuk umahat. Masya Allah. Siapa yang ngisi, Ustaz? Yang ngisi Ustadz Joko, Kajian Masya Allah. kadang kita Mengisi kajian umat dan umahat. Ustadz Joko, kalau kajian itu apa yang diajarkan, Ustaz? Dari Ya secara umum begini, Ustaz. Umum masyarakat Grobogan itu dalam hal agama itu bisa dikatakan sangat awam sekali. Terutama untuk masyarakat di kampung kita ini itu sangat kental dengan budaya klenek kejawennya dan itu jauh dari Islam. Kita kenalkan sedikit-sedikit tentang tauhid, tentang kesyirikan. Itu di sini luar biasa mengakar dan itu PR yang paling dominan kita sampaikan. secara bertahap, Ustaz, tentunya ya. Tetap begitu Dan dengan santun lemah lembut. bil Hikmah. bil hikmah wal mau'idah hasanah. Luar biasa. Ini cocok ini, sohib kita jadi Pak Yai itu. Masya Allah. Jadi prioritas dakwah tauhid, kajian-kajian kepada umat. Betul. Itu di masjid atau di mana, Ustaz? Iya, kita ada taklim setiap. Ada masjid juga ya? Iya. Ah, Masjid Pinang. ini sepertinya di belakang kita ada masjid ya? Ada. Ini yang bangun siapa, Ustaz? Ini wasilah dari Lajnah Khairiyah Ustadz Ahmad Zawawi di Jakarta. Dari Muhsinin dari Kuwait. Masya Allah. Tahun 2010. Iya. Lajnah Khairiyah Lajnah Kuwait Khairiyah. cabang Jakarta memberikan fasilitas masjid. Betul. Kemudian kita kembangkan pendidikan untuk dakwah TK, PAUD dan sebagainya. Luar biasa. Jadi kita mulai tahun ini kita mau buka SD, Ustaz. Nanti tolong dibantu. Oh, ada juga SD-nya. Iya, itu kelanjutan. Mbak, tahu sebentar nih, Kak Muslim masih bingung nih ya. Maksud Kak Muslim kan juga dunia pendidikan dan anak-anak ini, Ustaz. Ya, Ustaz. Ini rumah tahfidz itu maksudnya belajar Quran di rumah atau bagaimana, Ustaz? Awalnya ini. Oh, Masya Allah. Ini saat ini untuk rumah tahfidz kita membuka jam belajar itu setelah sholat subuh atau maksimalnya jam 5:30. Ba'da subuh? Ba'da subuh. Loh, rutin. anak-anak turu sabe, Ustaz. Ya, itu Gitu. karena kami melihat habis subuh itu kata Rasulullah gimana itu waktu Berkah. yang paling berkah itu di pagi hari dan waktu yang mudah untuk menyerap ilmu di pagi hari. Anak-anak itu. Anak-anak dari usia PAUD sampai dengan SMP. Masya Allah. Putra Berapa dan orang, Ustaz putri. Abu Jalil? untuk santri putri, santriwati ya, ada sekitar 80 orang. Putri. Putranya? Putranya kita 50 orang. Totalnya? Totalnya 130. 130. Ba'da subuh. Ba'da subuh. Allah. Dari lintas desa, Lintas desa, lintas usia. lintas usia. Sampai berapa kilo mereka jarak untuk mengaji dari rumahnya ke rumah tahfidz Ummul Qura ini, Ustaz? Paling jauh itu 10 kilo. 10 kilo? Paling jauh. Subhanallah. Pada subuh Ba'da berangkat subuh.
sampai jam 7 pagi. Ini menarik ini ya. Saya sambil ngopi, Sat. Iya, waduh. Bismillah. Boleh, Sat. Bismillah. Kolu, kopi dulu. Iya kan begini, Sat. Kebanyakan orang tua, ayah bunda itu sulit membangunkan anaknya untuk sholat subuh. Jangankan untuk ngaji baca Al-Quran. Ya kan? Ya, untuk bangun subuh aja mesti disiram air seember belum tentu bangun. Iya, betul. Nah ini piye caranya, Sat? Anak bangun subuh, sholat, kemudian jalan berkilo-kilometer ke rumah tahfidz untuk ngaji. Itu piye caranya, Sat? Pengalaman seperti itu tidak hanya dirasakan di sini tok ya. Allah Semua Allah. orang tua itu melihat itu berat begitu. Tapi karena kita sudah berjalan dan mereka sudah punya gambaran teman yang sudah di sini hasilnya berbeda dengan anak yang tidak di sini, itu menjadi ibaratnya pelajaran. Itu loh, Masya Allah. Orang tua membanggakan ketika lihat anaknya bisa seperti itu. Motivasi Kemudian juga ngasih ya. riwet. Nek kowe gelem ngaji, sangune begini. Akan diberikan begini. Kasih hadiah kepada Oke. anak-anak mereka. Reward ya. Karena sudah terbiasa. Itu bisa karena biasa. Masya Allah. Bisa karena terpaksa. Luar biasa. Karena yang sekarang berjalan, alhamdulillah dari itu kita mengawali 7 santri, tambah anak sendiri kita 3, kemudian sekarang berkembang 130. itu. Iki ustadznya piye ngajarin, Sat? Subuh-subuh ngantuk, lemes, payah, lapar, bin, apalagi tuh. Oh gitu, kita menggunakan Ustaz, kita pakai metode namanya tikror. Oh. Jadi itu metode yang menurut kami Iya. menurut kami itu metode yang pas, yang cocok digunakan untuk santri tahfidz. Oke, ini kita mau tanya gurunya nih. Yang langsung berhadapan dengan anak-anak 130 santri. Iya. Ngadepin ba'da subuh. Iya caranya, Sat. Gimana, Sat? Alhamdulillah Pengalaman kita, antum. Membagi. bukan cuma berdua, Mm-mm. kita punya tim asatidzah tahfidz sebanyak 12 orang. Masya Allah. Jadi setiap guru mengampu sekitar 10 sampai 11 santri. Oh, gitu. Ustaz. gitu. Kita halakoh setoran gantian. Santri cara menghafalnya mengulang satu ayat sebanyak 40 kali. Masya 40 kali. 40 kali. Satu ayat tok. Dan karena mereka sudah terlanjur cinta kepada Al-Quran, makanya Allah. mereka nggak bakal bosan. Allah Akbar. Nah ini menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran itu seperti apa, Sat? Itu mukjizat Ustaz. Tahu saya itu Al-Quran dibaca berulang-ulang itu tidak membosankan. Allah. Oke, itu kita yakin, saya yakin. Yakin, betul. Caranya piye iki? Kita kemas, Tad. Kita Oh. kemas. Kemas bagaimana Quran itu bisa menjadi Hal yang menarik. hal yang menarik untuk anak-anak. Di antaranya dengan cara menghafal tikror. Anak-anak insya Allah nggak bakal bosan karena nggak berat. Cuma menghafal satu ayat itu pun kalau satu ayat kepanjangan cuma satu baris. Potong lagi. Dipotong Di situ ada mukorornya Ustaz. Masya Allah. Dan setiap pekan kita ada acara rihlah. Oh. Rihlah. Apa itu rihlah, Sat? Rihlah itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan tamasya Iya. gitu. Ke sawah apa gimana? Ya ke tempat wilayah objek wisata terdekat dari sini Ustaz. Oh. Sat, sebentar. Ini Kak Musim jadi penasaran nih, sambil minum kopi dulu. Bismillah. Luar biasa, Sat. Bismillah. Ya Allah, Sat. Dan juga antum bikin rumah tahfidz bismillah, Sat ya. Iya. Ini tempat belajar tahfidznya di sini. Ah. 130 orang kurang lebih. betul. Muat apa enggak, Sat? Ini kalau ini nggak muat Ustaz. Makanya kita membagi dua, putra di sini, putri di sini, putra di belakang. Oh, terus Di belakang saja itu juga sudah di lahan tanah belakang itu saja juga harus dibagi dengan untuk SD yang formal tadi pagi. Oh, rencana kedepannya seperti apa, Sat? Anak lihat juga, ya Allah. Anak ngebayangin joglo saiki itu 130-an anak-anak. Iya, Sob. betul. Allah. Ya, kita, Belum. pengen kita Ustaz, pengen kita itu setiap jenjang pendidikan putra dan putri itu punya tempat sendiri Allah. dan terpisah dan ideal untuk mereka. Sat, sebentar, Sat. Ini anak-anak datang rumah tahfidz bayar nggak, Sat? Oh, ini ada bayar tapi sukarela, Serelanya, Sat. ikhlasnya. Kalau udah bayar nggak apa-apa, Sat? Ada beberapa yang tidak bayar. Ya salah. Datang udah alhamdulillah gitu. Ustaz. Terus kalau bayar pun berapa itu, Sat? Ada yang minimal 50 sampai dengan 100 Sebulan? tergantung. Sebulan. Tapi ditentukan nggak? Enggak Ya ditentukan. Allah, ajib ini. Jadi nggak bayar juga nggak apa-apa gitu ya? Kalaupun terpaksa, ya nggak apa-apa. Kalaupun Kalau nggak nggak bayar mampu. juga kita nggak nagih. Cuma alhamdulillah karena anaknya pinter, wali murid juga pengertian. Allah, berkah ya. Kayak gitu. Oke, masalah semoga Allah mudahkan ini ya Amin, Ummul amin, Qura amin. untuk mencetak generasi Qurani, Amin. memfasilitasi tempat belajar yang Yang baik, baik, yang betul, cukup ya. Nah, ngomong-ngomong rumah tahfidz ini rencana ke depan bagaimana untuk fasilitas sarana prasarana belajar di sini, Sat?
Ya, kita punya cita-cita, azam rumah tahfidz ini yang ideal untuk menghafal. Nyaman, sejuk, kemudian fasilitasnya itu lengkap gitu. Sehingga anak-anak itu mendapatkan ilmu perlu konsentrasi, tidak terganggu. Karena di yang ada ini nanti begitu datang SD atau TK PAUD ini belum selesai, udah ditudung lagi tempatnya harus bergantian. Begitu. Sudah mulai pembangunan saat ya? Ya alhamdulillah sudah mulai sampai pondasi Cakarayam, baru itu saja Ustaz. Dekat sini saat ya? Dekat sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan nih, mudah-mudahan kaum muslimin ya, para muslimin, para donatur yang mendengarkan acara ini bisa ikut membantu. Ya, mungkin saya ulangi lagi ya. Mudah-mudahan kaum muslimin ya, para donatur yang ikut mendengarkan ini bisa ikut membantu, memfasilitasi, mendukung, mensupport dakwah di Rumah Tahfidz Ummul Qura Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Hampir Jawa Timur saja. Allah, kamu sih jauh-jauh sini. Subhanallah, lewatnya belok-belok cuma 2 kali sih, kanan sama kiri. Tapi ternyata tempatnya mewah saat. Mepet sawah. Luar biasa. Betul. Ini sedang pembangunan saat ya. Sedang pembangunan. Nah, nanti mungkin bisa menghubungi panitia saat ya. Kalau ada yang ingin membantu, kira-kira bisa difasilitasi saat informasinya. Mas Seperti apa saat? Ya. Ada bisa transfer ke rekening yayasan. Jadi tidak perlu datang ke sini saat. Nggak perlu jauh-jauh. Jauh saat. Iya caranya saat. Ditransfer aja ke rekening yayasan disediakan. Masya Allah. Catat saat ya. Catat. Ya. Oke. Ustaz Abdul Jalil dan Ustaz Joko Sukirno, semoga Allah mudahkan urusan antum. Amin. Dan ini tunggu cita-cita dakwah yang mulia, yaitu menebarkan Al-Quran dan Sunnah di tengah masyarakat. Dan juga membantu kegiatan-kegiatan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, khususnya umat Islam. Mungkin terakhir di diskusi kita kali ini sebelum kopi kita habisin, ada pesan apa dari Ustadz Joko dan juga Ustadz Abdul Jalil, khususnya buat anak-anak dan pada umumnya buat kaum muslimin, khususnya ayah bunda di seluruh Nusantara. Silakan Ustadz. Ya. Para kaum muslimin rahimani wa rahimullah dimanapun antum berada, kami dari Yayasan Ummul Qura Desa Banjarsari, Kecamatan Krajinan, Kabupaten Grobogan, saat ini sedang mempelopori mendirikan lembaga dakwah dan sosial di Desa Banjarsari, Kecamatan Kabupaten Grobogan. Kami mohon dukungan dari semua pihak, terutama asatid, untuk juga memberikan motivasi ilmu, ya, mengembangkan dakwah di kabupaten kami yang masih jauh dari syariat Islam. Kepada kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan keberkahan rezekinya yang berkontribusi untuk lembaga kami, dan kepada wali murid, wali santri dan seluruh kaum muslimin yang ada tetap istiqomah untuk melanjutkan perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah beliau dan mengikuti meninggalkan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap istiqomah di atas dalam dakwah. Barakallahu fikum. Hadhihi sabili. Qul hadhihi sabili adu ilallah. Katakan inilah jalanku menyuruh kepada Allah. Luar biasa. Ustaz Abdul Jalil, silakan Ustaz. Pesan dan nasihatnya buat adik-adik dan juga kaum muslimin. Untuk adik-adik semuanya, tetap istiqomah dalam menuntut ilmu dan juga tanamkan cinta kepada Al-Quran, karena orang yang cinta kepada Al-Quran tidak akan rugi di dunia dan akhirat. Dan juga bagi teman-teman, adik-adik semuanya di sekitar Yayasan Ummul Qura, silahkan untuk bergabung bersama kami, karena kami masih membuka jalan dan tempat seluas-luasnya untuk kalian semua belajar bersama kami, baik di Rumah Tahfidz atau di MITQ atau di PAUD KB. Masya Allah, luar biasa informasi dan motivasi dari Ustadz Abdul Jalil dan Ustadz Joko Sukirno. Barakallahu fikum. Ustadz, terima kasih Ustadz ya. Dan kaum muslimin, semoga Allah berkahi semuanya. Jazakallah khair, khususnya kopinya yang Masya Allah mantap. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki buat kita semua, keberkahan dan juga kemudahan dalam menjalankan dakwah ini. Qul hadhihi sabili adu ilallah. Katakanlah ini jalanku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak Muslim dari Rumah Tahfidz Ummul Qura Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.